Saya Margareta Maria Odilia Natasha dari program studi Magister Administrasi Rumah Sakit akan mempresentasikan tentang layanan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Jakarta Timur. Rumah Sakit Ketergantungan Obat sendiri digagas pendiriannya oleh almarhum Bapak H. Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta, serta juga Dr. Herman Susilo, mantan Kepala Dinas DKI Jakarta, dan juga Profesor Dr. Kusumanto Sationegoro, mantan Ketua Ditkeswa Depkes dan bagian dari Psikiatri Universitas Indonesia. Rumah Sakit Ketergantungan Obat sendiri secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 12 April 1972 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan adanya rumah sakit pemerintah yang secara khusus memberikan layanan kesehatan di bidang gangguan penyalahgunaan nafsa, yaitu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Hal ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Rumah Sakit Ketergantungan Obat memiliki visi yaitu menjadi pusat rujukan nasional dalam bidang ketergantungan obat dan adiksi lainnya pada tahun 2024 dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia. Misi dari rumah sakit sendiri adalah menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam bidang ketergantungan obat dan adiksi lainnya, serta penyakit terkait secara komprehensif berbasis mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi dalam bidang ketergantungan obat dan adiksi lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang ketergantungan obat dan adiksi lainnya. Moto yang diterapkan dalam Rumah Sakit Ketergantungan Obat sendiri adalah ramah, selalu memberikan senyum, salam, dan sapa setiap memberikan pelayanan maupun sesama karyawan. Sigap yaitu selalu berusaha cepat, tepat, dan cekatan dalam melakukan pekerjaan maupun pelayanan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Setelah itu juga menerapkan kasih, yaitu selalu memberikan kepedulian dan tanggap serta saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Optimis senantiasa memberikan harapan kepada pasien dan keluarga agar pasien mencapai proses pemulihan yang optimal dari masalah penyalahgunaan nafsa. Selain itu juga di RSKO terdapat beberapa pelayanan seperti ada pelayanan poliklinik, rawat inap, instalasi gawat darurat, maklumat pelayanan rehabilitasi medik, penunjang medis, ambulans VIP. Nah, poliklinik sendiri terdiri dari layanan klinik umum, kesehatan jiwa, nafsa, penyakit dalam, saraf, gigi, anak, psikologi, layanan klinik metadon, paru, dan juga geriatri. Pada tahun 2019, Badan Narkotika Nasional Indonesia melaporkan bahwa terdapat sekitar 5,9 juta penduduk Indonesia yang berusia dari 10 sampai 59 tahun telah menggunakan narkoba setidaknya sekali dalam hidup mereka. Prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia secara keseluruhan adalah sekitar 2,41% dari populasi usia 10 sampai 59 tahun. Jenis narkoba yang sering digunakan adalah ganja yang diikuti oleh pil ekstasi dan juga metamfetamin. Nah, ketergantungan obat sendiri merupakan gangguan kronis yang melibatkan perubahan perilaku, kognitif, dan biologis. Orang yang sering mengalami kecanduan obat sering mengalami gejala-gejala seperti keinginan kuat untuk menggunakan obat tersebut, kesulitan berhenti menggunakan obat meskipun tahu ada masalah yang menyebabkan masalah dalam hidupnya. Setelah itu mencuri atau menipu untuk mendapatkan obat tersebut. Nah, di RSLKO sendiri ini terdapat layanan untuk menangani pasien-pasien tersebut, pasien-pasien nafsa. Nah, pelayanannya itu ada pelayanan rawat jalan. Nah, di dalam pelayanan rawat jalan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu rumatan dan non-rumatan. Rumatan itu adalah khusus untuk menangani ketergantungan opioid, salah satunya heroin atau putal yang terdiri dari layanan metadon dan buprenorfin yang biasa sering kita kenal dengan Suboxone. Nah, program rumatan metadon itu merupakan terapi substitusi. Nah, metadon ini adalah opioid sintetik berbentuk cair diberikan bagi penderita ketergantungan opioid dan diberikan setiap hari di depan petugas. Manfaatnya,
Metadon dapat mendorong pasien untuk hidup lebih sehat. Dosis metadon yang tepat akan membuat pasien menghentikan penggunaan heroin. Metadon juga akan membuat stabil mental emosional pasien sehingga dapat menjalani hidup normal. Penggunaan metadon dapat membuat pasien meninggalkan kebiasaan berbagi peralatan suntik sehingga menurunkan resiko penularan HIV atau AIDS maupun hepatitis B maupun C. Setelah itu juga menurunkan tindak kriminal. Nah, untuk mengikuti program terapi Rumata Metadon terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, harus penderita ketergantungan opioid yang umur minimal 18 tahun bersedia mengikuti program ini minimal 1 tahun. Ketergantungan opioid minimal 1 tahun, memiliki riwayat peningkatan dosis, dan telah menjalani pengobatan dengan cara lain tetapi tetap gagal. Dan harus ditemani oleh orang tua atau wali sesuai dengan peraturan rumah sakit bersedia menjalani pemeriksaan urin. Nah, pemberian awal dosis metadon sendiri dimulai pada 20-30 mg dan dinaikkan secara bertahap sampai terjadi kesesuaian dengan kebutuhan individu. Metadon harus diminum setiap hari di depan petugas klinik metadon. Jika buprenorfin diperlukan sebagai salah satu terapi detoksifikasi untuk mengurangi gejala putus zat. Nah, biasanya pasien akan datang ke poliklinik yang konseling terlebih dahulu dengan dokter penyakit spesialis kesehatan jiwa. Nah, setelah itu terdapat layanan non-rumatan yang biasanya menggunakan terapi konseling. Nah, selain itu juga di RSKO juga terdapat layanan rehabilitasi untuk penggunaan nafsa. Biasanya itu dibagi pertama kali dilakukan detoksifikasi. Detoksifikasi adalah proses menghilangkan obat-obatan dari tubuh. Nah, ini merupakan langkah penting dalam pemulihan dari ketergantungan obat karena dapat membantu menghilangkan gejala fisik withdrawal. Nah, detoksifikasi ini dapat dilakukan di RSKO sendiri. Setelah didetoksifikasi, akan dilakukan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini adalah proses belajar hidup tanpa obat yang biasanya akan dilakukan 3-6 bulan tergantung dari dokter yang menangani pasien tersebut. Sementara jika detoksifikasi tadi biasa dilakukan selama 2 minggu. Nah, rehabilitasi itu biasanya menawarkan berbagai di rehabilitasi itu di sini termasuk ada konseling, ada terapi kelompok, terapi keluarga, pendidikan tentang obat-obatan, dukungan pasca rehabilitasi. Nah, konseling ini juga merupakan satu layanan penting dalam pemulihan. Nah, jadi konseling itu membantu orang-orang untuk memahami penyebab dari ketergantungan mereka dan mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Konseling dapat dilakukan secara individu maupun kelompok ataupun keluarga. Di RSKO sendiri dibagi menjadi beberapa program, ada program spesial program dan juga regular program. Nah, spesial program tersendiri, pasien itu dirawat untuk menjalani kebutuhan pasien. Jadi, jika dia selain ketergantungan obat atau dia mempunyai penyakit yang lain. Nah, sedangkan kalau regular program, pasien itu yang bermasalah hanya nafsa saja. Jadi dia harus mengubah behaviornya. Nah, di dalam regular program sendiri itu terdapat ada 4 fasenya. Yang pertama fase induksi, primary, pre-reentry, dan fase reentry. Fase induksi sendiri merupakan tahapan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi di dalam sini dia akan memiliki walking paper dan akan dibimbing oleh seorang buddy yang untuk membimbing mereka bagaimana cara mengisinya. Nah, setelah itu sudah melewati fase induksi akan masuk ke fase primary, yaitu mengajarkan untuk menerima dan menyadari dirinya membutuhkan pertolongan, dan di situ kita harus memotivasi diri kita. Nah, re-entry itu pemantapan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dan juga mengajarkan bagaimana proses interaksi sosial dengan keluarga. Dan jika sudah pada fase pre-reentry akan disiapkan ke fase re-entry, yaitu untuk pengembangan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dan bagaimana untuk di masyarakat. Selain itu juga ketika di tahap rehabilitasi tadi, selain terdapat konseling, juga diajarkan pendidikan tentang obat-obatan.
Nah, untuk memahami bahayanya obat-obatan yang digunakan dan bagaimana menghindarinya. Setelah itu juga dilakukan ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini merupakan sumber daya yang penting bagi orang-orang yang berjuang karena saling bercerita tentang bagaimana mereka bisa memakai obat-obatan tersebut. Nah, dukungan kelompok itu juga memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan juga bisa mendapatkan dukungan dari sekitarnya. Biasanya dukungan kelompok ini dilakukan secara tatap muka. Nah, rumah sakit ketergantungan obat jadi adalah sumber daya yang penting bagi orang-orang yang berjuang dengan ketergantungan obat tersebut. Rumah sakit ini juga menawarkan berbagai layanan yang membantu orang-orang untuk pulih dari ketergantungan mereka dan menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Sekian video tentang rumah sakit ketergantungan obat. Terima kasih.